Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan Sirah Nabawiyah, yaitu tentang muslimin generasi awal. Hadis mengenai permulaan wahyu menunjukkan bahwa Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali mengetahui berita kenabian dan turunnya wahyu. Dia membenarkan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu meneguhkan hati serta meringankan beban beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengherankan jika dialah orang pertama yang beriman, sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq. Ya, jadi orang yang pertama sekali beriman dengan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliaulah yang pertama kali beriman, dan bahkan beliaulah yang memberi motivasi dan meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam waktu relatif singkat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam, menyusul Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum Islam, ia berada di bawah asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk bantuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib dan perwujudan rasa terima kasih serta membalas budi baiknya, mengingat Abu Thalib termasuk keluarga yang sangat bersahaja, sementara tanggungannya cukup banyak. Maka Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Al-Hafiz Ibnu Hajar menguatkan bahwa umur Ali radhiyallahu anhu saat itu adalah 10 tahun. Kemudian banyak sekali riwayat dhaif atau lemah, bahkan maudhu atau palsu, menyebutkan seputar penentuan hari masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib dan sholatnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Selasa, sehari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khadijah juga bahwa ia mulai sholat 7 tahun sebelum kaum muslimin lainnya. Keutamaan Ali bin Abi Thalib sudah cukup banyak, tidak perlu kepada kebohongan dan berlebih-lebihan seperti itu. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda, yang mana Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada usia 10 tahun. Yang mana pada waktu itu Ali bin Abi Thalib berada dalam
asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak riwayat dhaif atau maudhu yang menyebutkan seputar penentuan hari masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan beliau, mengenai sholatnya beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sudah kita bacakan tadi. Kemudian sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ibnu Katsir mengambil kesimpulan dari hadis sahih yang di dalamnya terdapat teks, sesungguhnya Allah SWT mengutusku kepada kalian, tetapi kalian mengatakan engkau berdusta, sementara Abu Bakar mengatakan engkau benar. Ia menolongku dengan jiwa dan hartanya. Bahwa Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Fathul Bari dan juga dicantumkan di dalam As-Sirah An-Nabawiyah oleh Ibnu Katsir. Juz 1 halaman 434. Dengan sebab masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, seluruh keluarganya juga turut masuk Islam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak mengetahui akan kedua orang tuaku kecuali bahwa keduanya telah menganut agama Islam. Kemudian Az-Zuhri cenderung berpendapat bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yaitu bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika memperhatikan ucapan Az-Zuhri bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, mungkin yang ia maksudkan adalah bahwa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, dan Al-Waqidi adalah orang yang pertama kali berusaha untuk memadukan dua pendapat Az-Zuhri yang kelihatan berbeda ini. Jadi Az-Zuhri berpendapat bahwasanya yang masuk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Upaya untuk memadukan antara riwayat-riwayat yang menyebutkan nama-nama orang yang pertama kali masuk Islam bermunculan setelah upaya yang dilakukan oleh Al-Waqidi. Terdapat riwayat sahih yang menyebutkan tentang Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ia sempat menjadi orang Muslim ketiga dalam sepekan. Baru kemudian yang lain menyusul masuk Islam. Dan telah turun ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keislaman Sa'ad, sebagaimana ia ceritakan, ibu Sa'ad bersumpah tidak akan mengajaknya berbicara untuk selamanya, sehingga ia, yaitu Sa'ad, keluar dari agamanya. Bahkan ibunya berusaha untuk mogok makan dan minum. Ibunya berkata, engkau mengaku bahwa Allah SWT memerintahkanmu untuk berbuat baik kepada orang tuamu, dan saya adalah ibumu, dan sekarang saya menyuruhmu, yaitu untuk keluar dari agamamu. Saat melanjutkan ceritanya, ia, yaitu ibu Sa'ad,
menjalani sumpahnya sampai 3 hari, sehingga ia pun jatuh pingsan karena kepayahan. Lalu anaknya yang bernama Ammarah menolongnya dengan memberinya minum. Setelah siuman, ia lalu mendoakan kecelakaan bagi Sa'ad. Lalu Allah SWT menurunkan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayka ilayyal masyir wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kami perintahkan kepada manusia, yaitu berbuat baik pada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun, agar kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua ibu bapakmu, dan hanya kepadaku tempat kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan perlakukan mereka di dunia dengan baik. Quran Surah Luqman ayat 14-15. Ia berkata, maka mereka jika hendak memberi makan ibu Sa'ad, mereka membuka mulutnya dengan kayu, lalu memasukkan makanan ke dalamnya. Kejadian tersebut menunjukkan betapa teguhnya sikap kaum muslimin generasi awal dalam menghadapi berbagai cobaan yang dialaminya. Hal tersebut juga menunjukkan bermacam cara yang ditempuh dalam menghadapi setiap cobaan yang di dalamnya berkumpul antara perasaan dan tekanan jiwa di satu waktu dan dengan menggunakan paksaan dan kekuatan di waktu yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita bacakan Sirah Nabawiyah, yaitu tentang Muslim generasi awal. Tadi telah kita bacakan bahwasanya yang pertama sekali masuk Islam adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul dari kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian disusul oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudian disusul juga dengan Zaid bin Harithah. Akan tetapi ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat Az-Zuhri bahwasanya yang pertama sekali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah, yaitu setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, bukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga di sini diceritakan tentang masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam ibunya marah kepadanya, sehingga ibunya bersumpah tidak mau berbicara kepada Sa'ad
dan ibunya juga mogok makan. Jadi tidak mau berbicara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan tidak mau makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam. Sampai ibunya jatuh pingsan karena tidak makan selama 3 hari. Kemudian turunlah ayat di dalam Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Yaitu di dalamnya diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak. Akan tetapi apabila orang tua memaksa untuk melakukan kemusyrikan, maka tidak boleh ditaati. Inilah di antara cobaan-cobaan yang dialami oleh para sahabat ketika masuk Islam. Tetapi mereka tetap teguh memegang keislamannya meskipun begitu banyak halangan, begitu banyak rintangan, bahkan siksaan fisik. Mereka tetap teguh memegang keislaman mereka. Demikianlah yang dapat kita bacakan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.